Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membicarakan tentang seorang yang bijak, maka orang yang muncul dalam benak kita adalah Luqman Al-Hakim dan anaknya, yang Allah SWT telah ceritakan kisahnya dalam Al-Quran. Namun sayangnya banyak dari kita yang tidak tahu apa-apa tentang Luqman Al-Hakim selain kata-kata bijaknya. Siapakah Luqman itu? Benarkah bahwa dia adalah seorang budak? Ataukah dia merupakan seorang wali? Ataukah seorang nabi? Di negara manakah dia tinggal? Dalam video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Luqman Al-Hakim. Silakan simak video ini sampai selesai. Allah SWT telah menjadikan Luqman Al-Hakim sebagai simbol seorang yang bijak dan pintar. Disebutkan bahwa dia adalah anak dari saudari perempuan Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang adalah bahwa dia berasal dari Sudan Timur atau Mesir Selatan, di sebuah desa yang dikenal dengan nama Naubah Habasyi. Dia memiliki kulit coklat, berambut keriting dan hidung pesek. Dia bekerja sebagai tukang kayu dan tukang jahit. Pada saat kecil, Luqman Al-Hakim adalah seorang budak dari seorang bangsawan di zamannya. Majikannya sangat mencintai Luqman dan senang untuk berbicara dengannya karena kepintaran dan kecerdasannya. Disebutkan ada kisah tentangnya yang menunjukkan tentang kecerdasan dan kebijakannya. Pada suatu hari, majikannya membeli seekor kambing dan meminta Luqman untuk menyembelihnya. Ia pun berkata kepadanya, "Hidangkanlah kepadaku bagian yang paling bagus dari kambing itu." Luqman kemudian menyembelihnya dan menghidangkan kepadanya lidah dan hati. Ia berkata, "Ini adalah bagian yang paling baik dari semua anggota tubuh." Pada hari berikutnya, majikannya kembali membawakan seekor kambing yang lain dan meminta Luqman untuk menyembelihnya. Ia berkata kepadanya, "Hidangkanlah kepadaku bagian yang paling buruk dari kambing itu." Kemudian Luqman menghidangkan kembali lidah dan hati. Majikannya pun terkejut atas apa yang dia lakukan. Ia berkata kepadanya, "Apakah engkau mengejekku, wahai Luqman? Bagaimana bisa hati dan lidah menjadi bagian yang paling bagus dan juga menjadi bagian paling buruk pada satu waktu?" Luqman pun kemudian menjawab, "Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari keduanya jika dia melakukan kebaikan. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih buruk dari keduanya jika dia melakukan keburukan." Majikannya pun tersihir oleh perkataan Luqman, sekaligus terkejut. Disebutkan bahwa majikannya kemudian memerdekakannya pada saat itu karena perkataan hikmah dan kecerdasannya. Luqman hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ia telah belajar hikmah kepada Nabi Daud alaihissalam sebagaimana Allah SWT telah memberikan kepadanya ilmu dan hikmah yang tidak diberikan kepada seorang pun selainnya. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih." Sungguh kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dia menjadi terkenal karena kecerdasan dan hikmahnya di kalangan manusia. Kemudian orang-orang datang kepadanya untuk menyelesaikan perselisihan dan permasalahan, dan bekerja menyelesaikan masalah bagi Bani Israel. Setelah itu dia pun menjadi hakim, berubah dari budak yang lemah menjadi seorang bangsawan yang agung. Rasulullah SAW bersabda tentang Luqman, "Inna Luqman kana 'abdan katsira tafakkur, hasan adh-dhann, katsira samt, ahabba Allah fa ahabbahu Allah Ta'ala, famanna 'alaihi bil hikmah." Sesungguhnya Luqman adalah seorang hamba yang banyak berpikir, berprasangka baik, banyak berdiam diri, serta mencintai Allah, maka Allah pun mencintainya. Kemudian Allah menganugerahkan hikmah kepadanya. Luqman Al-Hakim memiliki seorang anak. Dia sangat perhatian terhadap anaknya. Setiap kali dia duduk bersamanya, maka ia akan membimbing dan menasihatinya. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya yang terkenal adalah perkataannya, "Ya bunai, la takun hulwan fatubla, wala murran fatulfad." Wahai anakku, janganlah engkau menjadi sesuatu yang terlalu manis, sehingga engkau pun akan mudah ditelan. Dan jangan pula engkau menjadi sesuatu yang terlalu pahit, sehingga engkau pun akan segera dimuntahkan. Ya bunai, la tuakhir taubah, fa innal mauta ya'ti baghtah. Wahai anakku, janganlah engkau menunda-nunda taubat, karena sesungguhnya kematian itu akan datang secara tiba-tiba. Ya bunai, iyyaka wad-dain, fa innahu dhullun nahar wa hammul lail. Wahai anakku, jauhilah berhutang, karena hutang merupakan kehinaan bagimu pada siang hari dan kecemasan bagimu pada malam hari. Ya bunai, la ta'kul syaba'an ala syaba', an tulqiyahu ilal kalb khairun laka min an ta'kulah. Wahai anakku, janganlah engkau makan sampai kenyang yang berlebihan. Jika saja makanan itu kau berikan kepada anjing, maka hal itu lebih baik bagimu daripada engkau memakannya. Ya bunai,
اختر المجالس على عينيك، فإذا رأيت المجلس يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك غبيا يعلموك، وإن يطلع الله عليهم برحمة تصبك منهم. يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك غبيا يزيدك غباء، وإن يطلع الله عليهم بعد ذلك بسخط يصبك معهم. Wahai anakku, pilihlah majelis-majelis dan perkumpulan dengan mata penglihatanmu. Jika kau melihat majelis yang di dalamnya disebutkan nama Allah, maka duduklah bersama mereka. Karena jika kau adalah seorang alim, maka ilmumu akan bermanfaat di sana. Dan jika kau adalah seorang yang jahil, maka mereka akan mengajarimu. Jika Allah SWT curahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka, maka kamu pun akan mendapatkannya bersama mereka. Hai anakku, janganlah berkumpul di majelis dan tempat-tempat yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Jika kau adalah seorang alim, maka ilmumu tidak akan bermanfaat di sana. Dan jika kau adalah orang jahil, maka kau pun akan semakin bertambah jahil. Dan jika Allah murka dengan perkumpulan itu, maka kamu pun akan terkena murkanya bersama mereka. Luqman juga memperingatkan anaknya untuk tidak berbuat kufur dan syirik kepada Allah, serta sombong dan berbangga diri. Ia juga menasihatinya agar tidak berjalan seperti jalannya orang yang sombong dan berbangga diri di hadapan manusia. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.